Kemarin gue habis ngomong sama anak-anak kantor, gue bilang video YouTube gue itu udah sampai bulan Maret. Udah gue upload sampai bulan Maret. Ini sekarang Desember tanggal 26 nih gue bikin video ini. Jadi sebenarnya gue bisa nggak ngapain, terus gue bilang gue nggak mau bikin video lagi, gue istirahat aja bikin konten YouTube sampai Maret. Terus manajer gue bilang nggak mungkin. Ini gue bikin lagi. Gue gatel banget selalu pengen bikin sesuatu. Hari ini yang akan gue bahas adalah sesuatu yang udah pernah gue jawab sebelumnya kayaknya di video-video jawab Ji deh. Cuman karena judulnya nggak spesifik, orang pada nggak tahu dan masih pada nanyain. Gue mau ngebahas soal kenapa gue tidak naro stand up comedy special gue di Netflix. Ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep. Kakak lu goblok. Apakah memungkinkan seorang stand up comedian di Indonesia naro materi stand up untuk di Netflix? Kelihatannya memungkinkan karena waktu itu si Harith Iskandar tuh komedian Malaysia itu naro stand up specialnya di Netflix. Ada yang bilang karena berbahasa Inggris, tapi kan film-film Indonesia juga ada di Netflix, jadi sebenarnya bisa aja. Dan untuk bisa ditaruh di Netflix tuh kualifikasinya seperti apa gue juga udah tahu. Yang pasti 4K aja minimal gitu, harus 4K kalau mau ditaruh di Netflix. Nggak bisa 1K itu 1080, nggak bisa, apalagi 720 tidak bisa masuk Netflix. Jadi emang harus 4K untuk bisa tayang di Netflix, dan itu sebenarnya bisa-bisa aja kita bikin konten 4K gitu. Cuman gue nggak mau naruh di Netflix, dan kayak yang tadi gue udah pernah bilang, gue sempat bilang bahwa gue udah jelasin, gue akan coba jelasin lagi karena pertanyaannya nggak berhenti-berhenti. Moga-moga lu yang nonton ini kemudian bisa cerita sama orang lain. Alasan terbesar kenapa gue nggak mau naruh di Netflix adalah karena gue punya comika.id. Intinya bisa aja gue naruh di situ, bisa aja ditawarin ke Netflix, kemudian dijual ke Netflix. Terus apakah ada rasa bangga? Ya pasti bangga lah, ada stand up comedian pertama gitu yang ada di situ. Tapi ngapain gue ngegedein lapak orang di saat gue punya peluang untuk ngegedein lapak gue sendiri? Ngapain gue bawa traffic geser ke Netflix di saat gue tahu gue butuh traffic untuk masuk ke comika.id gitu. Saat ini traffic terbesar, pembelanjaan terbesar di comika.id ya datang dari digital download gue gitu. Pembelanjaannya luar biasa, dan orang yang belanja dari digital download gue ngeliat pilihan-pilihan lain jadi belanja-belanja yang lain gitu. Jadi ibaratnya gue punya warung, terus ada restoran mau beli resep gue. Restorannya bilang, udah gue bayar aja lu, gue bayar putus, daripada yang makan cuma yang di warung lu, sayang menu lu enak, udah lu jual aja menunya ke gue. Terus udah gitu gue bikin di restoran gue dan lebih banyak orang tahu gitu. Ya bisa aja, tapi kan sekarang kan pertanyaannya adalah mana yang lebih penting untuk lu, uang atau ngegedein warung lu gitu. Kalau lu bilang uang lah, ya udah lu jual aja resepnya ke situ, terus lu nggak boleh nggak boleh bikin lagi menu itu di warung lu sendiri. Menu terbaik lu jual ke restoran orang, menu terbaik lu jadi nggak ada di warung lu. Orang jadi datang ke restoran tersebut untuk nyari menu tersebut, orang jadi nggak datang ke warung lu kemudian tutup, tapi lu udah megang duit. Ya udah, lu mau ngelakuin apa aja ya bisa. Itu kalau emang pedulinya duit. Tapi kalau lu pedulinya sama orangnya, ya lu nggak akan jual menu ini ke restoran tersebut karena lu pengen orang datang ke warung ini dan membuat warung ini hidup terus, sukses terus. Nah itulah kurang lebih apa yang gue lakukan gitu. Karena jangankan Netflix ya, ada sebuah perusahaan besar sekali, OTT, streaming service, yang manggil gue ke kantor, terus nanya, mau nggak lu naro
di gua. Terus gue bilang, bukannya nggak mau, tapi maksud gue lagi mau ngidupin platform gue sendiri gitu. Terus dia bilang, lo ngapain sih punya platform? Dia bilang itu bisnisnya nggak akan bertahan gitu. Gue bilang maksudnya kenapa? Ya lo lihat aja, semua perusahaan-perusahaan OTT streaming service ya, OTT streaming service tuh apa sih? Over the top streaming service. Gue lupa deh istilahnya. Tapi ya kayak Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Disney Plus, GoPlay, Hook, Almarhum, iFlix, View, dan masih banyak lagi tuh OTT tuh. Nah, OTT ini pertarungannya berat karena untuk orang mau berlangganan, dia harus belanja konten. Baik itu beli dari punya orang atau mungkin dia bikin sendiri gitu. Tapi bagaimanapun dia harus ngeluarin investasi yang gede banget untuk konten. Netflix juga bukan main tuh, dia ngeluarin duitnya tuh gede banget untuk konten. Terus si Disney Plus beruntung mereka udah punya konten, jadi mereka taruh di situ. Itu pun masih bikin lagi kayak Mandalorian, Book of Boba Fett, dan masih banyak lagi gitu. Terus dia bilang si teman gue yang kerja di OTT ini bilang, sekarang nih enaknya jadi content creator. Justru lu tuh paling dicari, duit tuh datang ke lu. Kalau misalkan lu bikin OTT, lu akan berdarah-darah karena lu mesti ngeluarin duit untuk akuisisi konten, tapi subscription-nya tuh belum tentu bisa nutupin biaya lu beli konten gitu. Itu yang terjadi oleh banyak analis bilang itu yang terjadi pada Hook. Dia bikin belanja gede-gedean, tapi subscription yang naik-naik, berdarah, nggak bisa nutup, udah bubar gitu. Jadi si teman gue nanya, kenapa lu bikin beginian gitu? Udah, mending lu bubarin aja. Itu tuh nggak gitu seksi. Udah jual aja kontennya ke gue bisa bayar gede. Terus pertama-tama, gue juga nggak naruh ke dia karena gue nggak yakin dia tahu berapa banyak yang gue bisa hasilkan dalam satu bulan dengan naruh di comika.id. Gue rasa dia kaget. Apalagi yang gue dapat dalam 1 tahun. Gue rasa dia akan kaget. Dan dengan itu, angka yang gue minta dari dia, mungkin, gue nggak tahu ini perusahaan gede banget sih, tapi mungkin dia akan kaget. Hah? Kenapa segitu gede? Karena jawabannya adalah yang gue hasilkan itu, ya kurang lebih angkanya segitu. Kalau lo mau beli barang ini supaya nggak ada di platform gue dan adanya di lo, ya lo mesti bayar lebih dong. Maksud gue ngapain bayar di bawah? Ya mending taruh di platform gue aja, penghasilannya sekian gitu kan. Kalau lo mau ngambil untuk ada di lo eksklusif, ya udah lo belanja lebih gede gitu. Gue yakin pas dia tahu angkanya mungkin dia akan kaget juga. Tapi di lain itu, kalau gue nih sebagai owner dari comika.id, gue aja naruh kontennya di platform ini orang-orang akan nanya, lah lu aja naruh di platform orang, kenapa lu nggak naruh di platform sendiri gitu? Itu satu gitu kan. Terus yang kedua, kalau gue naruh konten gue di platform orang, nggak naruh di platform gue sendiri, gue nggak ikut menghidupi ini. Dan yang nanti akan jadi masalah adalah komedian-komedian lain Indonesia yang naruh konten di sini. Lu mesti tahu, apalagi di masa pandemi, ada banyak komedian yang bener-bener duitnya cuma datang dari digital downloadnya. Dan gue lihat kan, karena gue ownernya, gue lihat tuh laporan-laporannya, dan gue bersyukur sendiri. Gue ngeliat, wah ini penghasilannya mengagumkan sih orang-orang ini dari digital download. Dan reputasi bahwa penghasilannya lumayan dari digital download juga nyebar. Itulah kenapa banyak konten-konten pada naruh di comika.id. Dan komika-komika ini butuh comika.id tetap ada. Kenapa? Karena gue yakin platform-platform OTT gede-gede ini nggak mau ngasih tempat untuk komedian ini. Nggak peduli, mereka mau kalau komedian yang terkenal. Tapi kan yang nggak terkenal juga butuh pemasukan gitu maksud gue. Dan dia tetap butuh comika.id ini tetap ada gitu. Gue sering kok bilang bahwa alasan pertama kenapa perusahaan ini berdiri adalah untuk memastikan komedian bisa hidup dari karya. Karena itu yang gue rasakan, dan itu kebahagiaan gue, dan gue akan lebih bahagia kalau komedian lain ngerasain itu. Kalau stand up komedian lain atau komika lain juga bisa hidup dari karya, gue ngerasa bahagia. Itulah kenapa comika.id itu lahir. Jadi memang ada keinginan untuk menghidupkan skena stand up komedi ini dan membuat
komedian-komedian ini bisa hidup dari karyanya, jadi bukan cuma serta-merta duit gitu. Kalau misalkan gue bubarin, ini nggak akan dibawa ke Netflix, apalagi ke iFlix, mungkin ke GoPlay, ke Amazon Prime. Ini nggak mau nih mereka kayak gini-gini. Padahal lucu-lucu mereka semua, hanya karena standar kualitas produksinya nggak bisa aja gitu. Dan mungkin audiensnya kurang lebar, sehingga mungkin nggak dianggap seksi sama OTT service yang gede. Tapi kan lu tahu berapa lucunya Sohibul Diksi, lu tahu Frimawan juga spesialnya seperti apa, Awe, Bari, bahkan ya menurut gue ya, show-nya Rin sama Ebel itu juga lucu banget menurut gue ya, aneh aja gitu. Nah jadi kalau gue pindahin dagangan gue, konten gue ditaruh di Netflix gitu misalnya, gue usahakan untuk dibeli di sana, ya bisa-bisa aja, tapi terus udah gitu gue matiin ini gitu. Sementara komedian tuh banyak mengharapkan ini gitu. Gue harus terus ngidupin ini dengan naruh konten gue di sini supaya traffic gede, pembelanjaan gede, profit gede di sisi perusahaannya, sehingga perusahaannya bisa spending, bisa bikin konten supaya bisa hidup terus gitu. Karena nggak selamanya orang bikin gimana ya? Gue mau ngomong nggak selamanya orang bikin bisnis tuh mikirin untung, tapi memang, dan itu terkesan aneh ya. Gue sadar karena tentu sebagai perusahaan gue juga pengen untung. Gue pengen untung supaya keuntungannya gue bisa pakai investasi untuk kantor lagi, bayar orang lebih bagus lagi, supaya performanya lebih oke lagi, supaya bisa nampung lebih banyak komika lagi, supaya bisa menggapai penonton lebih banyak lagi, supaya lebih banyak lagi orang bisa ketawa gara-gara konten ini. Tentu gue butuh profitnya supaya kita bisa bertumbuh terus. Tapi juga ada tanggung jawab sama komedian yang butuh platform ini. Dan untuk membuat Comika.id hidup terus, ya gue naruh konten di situ. Tapi di luar itu ya sesederhana ngapain gue bikin sukses lapak orang kalau gue punya lapak sendiri kan gitu. Jay-Z aja, ketika kan dia punya Tidal tuh, streaming musik. Jay-Z aja, ketika rilis album di Tidal dulu eksklusif. Belakangan nongol tuh di platform lain gitu. Tapi eksklusif dulu di situ. Jadi bukan hal yang ya kayak Disney lah, ada banyak kontennya dia nggak taruh di Netflix gitu, karena dia udah punya Disney Plus. Ya, ngapain taruh di sana? Orang gue punya konten sendiri, mending gue udah punya platform sendiri, mending gue tarik traffic kayak ke platform gue. Ngapain gue taruh ke Netflix dan bawa traffic ke sono? Gue taruh ke platform gue, kurang lebih kayak gitu. Ngapain gue taruh di Netflix? Orang gue punya Comika.id gitu. Gitu. Itulah jawabannya kenapa gue nggak naruh. Mungkin kapan-kapan ketika kayak sekarang aja ya, punya gue tuh ada di MLI, Majelis Lucu kan juga punya tuh digital download, punya gue ada di situ. Tapi yang lama-lama Minika Tunggal Tawa, Mereka Dalam Bercanda, ya karena gue dagangan-dagangan baru ya gue taruh di platform gue sendiri, karena gue pengen ngidupin lapak gue pengen ngidupin bisnis gue supaya dia bisa ada terus untuk komika-komika Indonesia, supaya dia bisa punya profit, supaya dia bisa tumbuh lebih baik, punya layanan lebih baik, punya penonton lebih banyak, punya komika yang bisa naruh karyanya di situ lebih banyak, dan dengan itu lebih banyak komika bisa hidup dari karyanya. Gitu. Itu aja dulu dari gue. Terima kasih banyak. Semoga menjawab pertanyaan lo. Thank you. Goks. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.